mengendalikannya, dan keyakinan kita semakin solid bahwa ketaatan itu tidak diukur dari ketiadaan gangguan, tapi dari keteguhan melanjutkan meski ada kebocoran di sistem. Pesannya apa? Jadi setelah menonton video ini, kita tidak akan lagi melihat kejang sebagai kesurupan, tapi sebagai teriakan neuron yang kehilangan waktu istirahat. Dan mungkin kita juga akan lebih sabar pada diri kita sendiri, karena setiap kali kita merasa tidak bisa berhenti berpikir, itu bukan kegagalan spiritual, tapi panggilan untuk memberi otakmu periode refraktor, waktu hening, waktu untuk kembali seimbang. Pokoknya ini menunjukkan bahwa periode refraktor absolut adalah penjaga gerbang yang memastikan penjalaran satu arah. Nah, periode refraktor adalah penjaga gerbang sistem saraf dan otot. Ia memastikan sinyal listrik tubuh terorganisir, efisien, dan bebas dari kekacauan. Gangguan pada mekanisme ini bisa menyebabkan penyakit serius, dari kelemahan otot hingga aritmia jantung. Analogi sederhananya seperti sistem rem dan gas pada mobil. Tanpa rem atau periode refraktor, maka mobil akan melaju tidak terkendali. Kedua, komponen-komponen periode refraktor. Jadi, apa sih perbedaan antara periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif? Jadi, periode refraktor absolut adalah fase di mana segmen membran sepenuhnya tidak dapat menghasilkan potensial aksi baru. Sedangkan periode refraktor relatif adalah fase di mana potensial aksi baru hanya mungkin terjadi jika rangsangan jauh lebih kuat dari biasanya. Kemudian, kenapa sih periode refraktor itu disebut pengatur aliran dalam komunikasi saraf? Karena periode refraktor itu memastikan stabilitas dan efisiensi komunikasi saraf dengan mencegah tumpang tindih potensial aksi dan memungkinkan penjalaran sinyal yang terorganisir. Lalu, berapa sih durasi periode refraktor absolut dan relatif? Nah, periode refraktor absolut itu berlangsung selama potensial aksi hingga pemulihan potensial istirahat. Sedangkan periode refraktor relatif terjadi setelah periode refraktor absolut, saat kanal natrium belum sepenuhnya pulih dan kanal kalium masih terbuka perlahan-lahan. Jadi, bayangkan sebuah pintu otomatis yang memiliki dua tahap pengamanan, satu yang sepenuhnya tertutup dan satu yang bisa dibuka dengan upaya ekstra. Nah, dalam tubuh kita, periode refraktor itu mirip dengan pintu ini yang memiliki dua komponen utama, periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif. Untuk periode refraktor absolutnya begini teman-teman, durasinya itu berlangsung selama potensial aksi dan hingga pemulihan potensial istirahat. Fungsinya itu mencegah tumpang tindih potensial aksi di tempat yang sama. Untuk